Yang terakhir malah bukan hanya saat membuat presiden, saya minta maaf kalau menyebut kekisruhan belakangan ini apa yang banyak terjadi. Misalnya soal ijazah. Soal ijazah presiden ribut sampai sekarang, masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat, mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh presiden, tidak sah? Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok enggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya enggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya enggak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan.
Biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir. Ya begini, yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontraktual, kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kok. Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NO dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud itu apa. Gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu. Tapi saya tahu, kira-kira orang yang membuat kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu, karena saya lulus UGM S2 itu. Waktu itu lulus, tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU, Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA, Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta kemarin cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Mungkin pada waktu itu yang ngetik kepres saya itu Pak Pratikno, karena saya lulusan di sekolahnya Pak Pratikno atau Pak Ari Dwi Payana. Nah, sebab itu sekarang saya katakan kalau gitu masuk ke pidana. Nah kalau ke pidana itu kan masuk ke pidana, malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang ya. Yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Bareskrim. Nah kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu
palsu. Nah kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Gitu. Nah, saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.